Katingan adalah kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang beribu kota Kasongan. Kabupaten ini dibatasi oleh Sungai Katingan sepanjang 650 km. Selain terkenal dengan sungainya, Kabupaten Katingan juga mempunyai ragam desa wisata. Salah satunya Desa Wisata Karuing. Ya, perjalanan saya dimulai melalui jalur darat dan dilanjutkan dengan perahu kecil atau penduduk setempat menyebutnya cesa. Sepanjang perjalanan saya disuguhkan dengan panorama yang luar biasa. Pepohonan hijau yang rindang dan asri sangat memanjakan mata. Segar sekali rasanya. Setelah melewati jalur terusan, saya tiba juga di Desa Karuing. Dan kedatangan saya disambut oleh teman baik saya yang juga akan menjadi tour guide saya selama berada di sini. Ya, Bro Raya namanya. Baru saja tiba, saya sudah tidak sabar untuk melihat dan menjelajah keunikan Desa Karuing. Eksplorasi saya pun dimulai. Let's go! Enggak lah, baru segitu. Kalau kayak gitu sekarang nggak usah istirahat dulu ya. Oh siap, Kita aku siap eksplor. Kebetulan ada tamu dari mancanegara, Woi. langsung kita menuju lokasi untuk penyambutan. Oke. Go, langsung kita ke sana. Hati-hati. Ya, pemirsa Nusantara, saat ini saya sudah tiba di Desa Karuing di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, aku udah siap banget buat eksplor seluruh potensi wisata dan kearifan lokal yang ada di sini bersama dengan Bro Raya. Siap menemani saya? Siap. Oke, dan dengar-dengar tadi kamu bilang akan ada penyambutan turis asing ya? Iya. Oke, ada yuk. Sebelum kita ketinggalan momennya, let's go. Oke Bang, kan sekarang kita nih udah stay di Karuing nih. Sebelum kita explore desanya, kita harus tampung tawar dulu nih. Wah. Kebetulan ada tradisi kita untuk Sudah dipersiapkan ya. Finally saya juga merasakannya pemirsa. Semoga nih dengan tampung tawar ini nanti explore kita ini dilancarkan dan amin. Okay. Kalau bisa dibuka topinya dulu. Oh, dibuka topinya, siap. Biar tambah ganteng lah. Ini saya langsung masuk. Iya, silakan masuk. Bismillah. Ya, mudah-mudahan selamat sampai tujuan, panjang umur, dimurahkan rezeki. Amin. Selamat dunia sampai akhirat. Amin. Semoga dapat jodoh. Amin. Semoga dapat jodoh ya, ditambahin lah. Amin. Kita kira tadi ditambahin jodoh. Amin. Ya. Oke. Sekarang saya bisa juga. Jangan tambah jodoh ya. Ada yang mantau. Tambah rezeki. Ya, Jadi pemirsa, sensasi ini bisa Anda dapatkan kalau Anda juga berkunjung ke desa ini. Jadi jangan lupa siapkan waktu Anda dan juga momen berharga Anda bersama dengan keluarga dan orang terkasih untuk mengunjungi eksplor Kalimantan Tengah. Oke. Ini. Jadi yang kopi pahit yang mana? Itu kopi pahit. Oh, ini dulu. Kopi pahit. Ini Kalau dulu. merasakan kopi pahit. Jadi ini kopi pahit. Mhm. Walaupun pahit masih tetap bisa dinikmati. Iya, karena yang manis hanya saya. Pahit. Kopi asli. Ya, saya. Tapi nggak terlalu pekat pahitnya, jadi Enggak, masih ini masih ringan. Ini yang manis. Ini yang manis. Ini katanya supaya menyelaraskan dengan kehidupan. Karena tadi ada yang pahit, ada yang manis. Sama seperti transisi kehidupan. Begitu. Manis. Manis banget. Ya, luar biasa. Manisnya Mantap. sini. 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 Oke. Jadi kita harus wajib ngopi nih. Nah, ada juga istilah kalau orang nawarin kopi kita enggak, itu ada istilahnya kepohonan juga. Oh. Jadi itu ada istilah kepohonan bagi orang-orang sini. Jadi semuanya nanti harus ngopi. Semua kru yang terlibat juga harus ngopi ya. Oke, luar biasa. Kita siap untuk explore nih. Siap. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu semuanya.
Memang dari awalnya memang udah ada jembatannya atau dibangun swadaya dengan seluruh masyarakat di sini? Sebelumnya nggak ada jembatan, sebelumnya kita jalan biasa. Setapak gitu ya? Setapak. Tapi karena sering banjir, terus ini sekitar dibangunnya tahun 2000-an. Baru dibangun, baru ada jembatan ulin sengaja. Wow, ini di sini teman-teman masih asri banget, hijau banget. Kalau teman-teman yang pengen healing jauh dari hiruk pikuk perkotaan dan juga polusi gitu ya. Desa Keruing tadi ya? Ya, Desa Keruing lah. Tepat sekali menjadi salah satu destinasi dan juga bucket list kamu. Kampung saya nih. Ya iya. Ray, ini apa nih yang jadi tumpuk-tumpuk nih? Mau tahu ini apa? Apa ini? Ini garu yang biasa viral itu. Oh, yang kalau nggak salah yang kalau di apa tuh baunya harum itu ya? Iya. Nah, ini nih yang kita lihat tadi nih. Limpah ya di sini ya? Wah, banyak banget. Ini memang di budidaya atau dicari langsung dari oleh masyarakatnya nih? Jadi ini langsung dicari di hutan. Jadi Bersama Raya, istilahnya saya tuh diajak limbah. melihat potensi Limbah, tapi dan masih ada komoditas manfaatnya. lokal yang ada di desa. Cumi aromanya nih. Mulai dari gaharu yang diolah menjadi souvenir desa, berbagai olahan ikan kering dan ikan asin milik warga, sampai pembuatan kapal yang juga menjadi media transportasi utama menuju dan keluar desa. Kagum rasanya. Keramat tamahan warganya pun membuat saya seperti merasa di rumah sendiri. Hangat sekali rasanya. Masyarakat sini atau dijual? Selesai berkeliling raya membawa saya menuju homestay yang akan menjadi tempat istirahat saya selama di desa. Tenang, perjalanan saya masih akan berlanjut. Seru banget, seru banget. Dan saya yakin kamu pasti masih banyak penasaran nih. Wah, kalau aku bisa kebut sebenarnya pengen kebut semuanya. Oh, tapi enggak dulu. Oh, oke. Sekarang kayaknya kamu istirahat aja dulu. Oh, gitu. Kebetulan ini kita sudah ada homestay. Jadi aku bakal stay di sini ya. Stay di sini, kamu istirahat aja dulu, mandi, ganti baju, dan mungkin besok kita lanjut lagi. Oke? Wah, padahal aku penasaran banget sih pengen Sabarlah. Ya. Yaudah, yuk kita ke homestay dulu. Istirahat aja di sini ya. Siap deh. Aku tahan rasa penasaranku untuk besok. Tapi memang setiap wisatawan yang berkunjung ke Keruing memang selalu diarahkan nginep di sini ya? Iya, jika mereka ingin nginap di desa langsung di sini nih penginapannya. Pagi ini kabut mengawali pagi hari saya. Sayang rasanya bila udara sehat tidak dimanfaatkan untuk berolahraga. Sembari menikmati kopi yang perlahan dan senja yang mulai mengintip. Kopi pun menjadi kawan pagi saya bersama Raya. Dan hari ini juga Raya akan membawa saya melihat kegiatan warga yang kebanyakan berprofesi sebagai nelayan. Wah, semoga tangkapan kami melimpah. Wah, asik nih olahraga ya? Iya nih, biar badan segar. Mumpung suasananya pas banget, segar banget. Udah, naik lah, kita ngopi-ngopi dulu nih. Wah, mantap pas nih. Ngopi dulu. Sama Nih, aku udah siapin kopi nih. Kita ngopi-ngopi pagi dulu. Biar makin asik. Ini ada cemilan juga nih. Berapa nih? Pas banget nih pagi-pagi habis olahraga, ngopi dulu. Aromanya khas ya. Ini kayak nggak cuma sekedar kopi tapi ada aroma rempah-rempah. Iya, betul banget. Jadi ini nggak cuma kopi, jadi ini ada perpaduan biji kopi sama rempah-rempah khas Khas dari desa. dari Keruing. desa Keruing. Ini wajib diseruput nih. Iya. Gimana rasanya? Seger. Kopinya tetap berasa tapi ada aroma rempah dan Rempah. agak hangat-hangat gitu. Iya, jadi ini memang momen untuk pagi hari ya memang sangat Pas sekali. gitu ya? Iya.
By the way, kalau ini memang asus ini berarti prosesnya juga di sini pembuatannya? Betul banget. Jadi prosesnya masih di Desa Karuing. Wah, ini aku nanti boleh lihat gak nih proses pembuatannya nih? Wajib. Jadi wajib kita lihat proses pengolahan dari kopi ini sendiri. Nanti saya ajak jalan-jalan ke sana, oke? Wah, Kita udah akan nyeruput kopi, siap untuk aktivitas hari ini. wah ini yang aku tunggu-tunggu. Gas. Oke, siap gas. Oke, Gas, yuk. pegangan ya. Siap. Terapis sekali Anda ya. Menangkap ikan di sungai lepas menjadi pengalaman pertama saya. Seru sekali rasanya. Cara tangkap ikan di sini pun masih sangat tradisional dan ramah lingkungan. Masyarakat desa sangat menjaga kelestarian alam. Ini. Oke. Iya. Kebetulan ini ya lumayan besar. Dialami. Ibang- Emang dibuat alami gitu, jadi ikan dengan sendirinya terperangkap di dalam gitu. iya, dengan sendiri nih terpangkat. Coba. Oh, itu yang pemirsa. Oke. Oke. Biasa dalam siklus panennya ini berapa hari sekali ya jedanya? Langsung. 3 hari ya. Kalau musimnya kurang kita sekali. Dengar kan itu suara apa tuh? Apa itu? Itu suara enggang. Oh, burung khas kebanggaan kita itu ya? Iya, jadi karena di sini masih banyak itu burung-burung kayak gitu. Luar biasa. Maka jadi hati-hati ya. Oh ya. Jadi ini ngangkatnya agak Siap. Apa santai, slow. santai. Tangan yang ketinggian ya. Oke. Lumayan ya Pak. Lumayan. Jadi emang ini nih biasanya kalau itu kotor ya, dia harus dibuang biar nggak terlalu berat. Udah banyak dapat. Hati-hati. Apakah ada? Dan apakah ada? Dan wow, lumayan. Wah. Luar biasa pemirsa. Ini jenis ikan apa ini? Ikan lais. Ya, ada ikan lain. Memang ada lais bamban. Ada lais bamban, ada ikan. Oke. Coba kita angkat dulu Ray. Hati ya. Ger. Nah, Iya. ini Ikan apa tadi nih? Lawang. Oh, ini yang lawang, yang ada Ya, pantiknya ada tadi. lawang. Ini ikan lais bamban. Oh, lais bamban. Ini mahal nih. Ini mahal ini bener. Saya Ya, tahu kan? Di rumah makan itu mahal. Nah, ini ada ikan tabiring. Aha. Semacam lais juga tapi giginya tuh lebih berjeruji. Wah, iya nih. Ini Iya. boleh. Oke bro, sekarang ini dapat kita hari ini nih. Oke, Ya lumayan lah. lumayan. Iya, Lumayan. jadi Worth ini it. ya. Oke
Oke, karena kita udah lumayan banyak, mungkin kita lanjut ke desa, oke? Wah, siap. Oke, gas kita. Gas. Mari kita pulang, Pak. Siap. Nah, ini Selesai bagian menangkap saya ikan, ceritain tadi. Raya membawa saya melihat proses pembuatan kopi rempah. Dan yang membuat saya kagum, ternyata Raya adalah owner dan sekaligus penggagas dari brand kopi Induku. Jadi Wow, kita buang bangga itu banget yang rasanya. namanya itu yang ini. Saya juga kagum bagaimana sosok Raya mampu memberdayakan ibu-ibu setempat untuk memproduksi kopi. Jelas, ini bukan soal komersil semata, tapi bagian dari pelestarian potensi lokal dan budaya. Step by stepnya seakan memberi pelajaran hidup. Selalu ada proses yang menyertai hingga layak dinikmati. Karena sudah ada yang berjamur. Ya. Terus setelah dipilih, sebenarnya kita ke proses sangrai dulu tuh. Oh, oke. Mari kita Ya, kita proses sangrai dulu. Ini yang mengundang apa namanya Aroma. penasaran karena beda daripada kopi yang lain, karena kopi aja aromanya, tapi ada kayak aroma tambahan lainnya gitu. Iya. Jadi ini kita sangrainya masih menggunakan ini api. Ya, jadi ini Nggak pakai mesin yang pengering gitu ya. enggak, karena kita tetap mempertahankan kearifan lokal dan kita tetap menjaga warisan-warisan dari leluhur kita. Jadi Berat orang nggak, Bu? kalau mau coba? Berat nggak? Boleh saya coba? Iya. Nih ala-ala. Iya. Gimana pegangnya, gini? Ya, yang penting itu, nah ini kalau proses sangrai ini dia diusahakan jangan sampai terhenti. Jadi dia terus mutar terus asap. Nih, Ya. saya bisa nggak pulang-pulang nih hanya untuk nyangrai. Oke, Bu, saya kembalikan selamat bertugas. Terus Iya. setelah ini, Setelah disangrai dan kita lihat udah agak matang, terus kita haluskan. dihaluskan. Dihaluskan menggunakan tumbuk tandai. Oh, yang tadi yang sempat awal yang tadi di proses pembuat yang Iya. awalnya tadi. Oh. Jadi ini nih prosesnya. Iya. Waduh, ini ibu-ibu perkasa semua ini. Iya. Berat nggak, Bu? Iya. Nah, Sudah terbiasa tangguh. jadi ibunya nih udah terbiasa nih. Jadi ini ibu-ibu tangguh yang udah terbiasa. Boleh saya coba? Oke. Iya. Ayo berdua nih, ayo coba. Ya, Bu, saya coba juga nih, Bu. Oke. Iya. Ini ada ritme khusus nggak atau cuma asal tumbuk aja pokoknya? Yang bergantian. Oh, bergantian. Bergantian. Ketika Aku saya orang numbuk, pertama, aku kedua ya. ya, iya. Kalau kayak gini kayaknya 2 hari nggak selesai. Nggak nih. tahu. Ini ditumbuk sampai bener-bener Benar-benar halus. Jadi tumbuk halus. Setelah ditumbuk nanti baru diayak. Oke. Ya, diayak. jadi Oh, yang di diayak. sini. Ya itu nih, itu proses Mari, ngayaknya. Saya kembalikan lagi karena ibu sepertinya itu tangguh. Yang ada ibu ketiduran yang ngeliat kita nih. Lama. kita Oke, ini proses ngayaknya. Nah, tujuannya karena tadi kan belum halus sempurna gitu ya. ya, jadi masih belum terlalu halus sempurna, jadi kita ayak lagi nih. Nah, ini proses pengayakannya. Sampai akhirnya jadi yang paling Benar-benar halus bubuknya, ya. Oke, oh ya ada sendok. Boleh kita tunjukin? Nah, mau coba aromanya? Khas banget. Khas banget. Ya. Ya, jadi ini memang aromatiknya memang khas. Jadi karena memang dia udah kita padukan dengan rempah-rempah. Wah, Resep turun-temurun. luar biasa. Ya. Dan udah selesai nih. Untuk finishing terakhir itu adalah dikemas. Dikemas dan siap dipasarkan. Dipasarkan. Oke, selanjutnya ini tadi adalah proses untuk pengemasan. Pengemasan, iya. Jadi ketika selesai udah diproduksi, udah diayak, sekarang dikemas. Iya, jadi nih proses pengemasannya nih. Jadi dibuat dulu ke dalam kemasan. Setelah itu untuk mengetahui takarannya, timbangannya harus ditimbang lagi. Biar presisi ya, Iya, pas. biar gitu pas ya. semua, iya. Untuk satu kemasan begini berapa beratnya?
Oh ini ada 100 gram ya. Jadi 100 gram. Setelah itu langsung kita seller. Jadi ini ada double seller. Jadi ada seller pertama, clip. Oh iya, yang di ziplocknya. Ya, dan nanti kita seller lagi atasnya. Biar benar-benar kedap. Jadi ketika sudah masuk ke dalam kemasan, lebih rapat. Lebih rapat. Oke, nah biasa. Jadi Ini nggak cuma cita rasanya aja yang unik dan khas, tapi juga dari segi packaging ini sudah sangat proper sekali, ya. sangat komersil sekali, dan ini dia kopi Indoko. Belum puas rasanya, seolah masih ada celah yang belum saya telusuri. Saya berjanji, suatu saat saya pasti akan kembali. Perjalanan di desa Karuing banyak membuka pemikiran saya tentang alam dan tentang kopi yang memberi banyak pelajaran berharga. Walau pahit yang dirasa di awal, pasti selalu ada pilihan manis yang dapat dinikmati. Dan ya, inilah cerita di balik kopi. Ya, pagi di Punggu Alas saya ditemani secangkir kopi. Dari kopi ini kita bisa belajar tentang kehidupan. Bagaimana sebuah proses dibentuk dan ditempa hingga dihasilkan sebuah kenikmatan. Dari kopi juga kita belajar bagaimana menghargai sebuah proses yang kemudian mendewasakan. Ada banyak peranan menjadikan kopi sebagai mahakarya yang bukan karya tunggal, tetapi karya yang memberdayakan. Dan dari kopi kita belajar bahwa memaknai sebuah rasa bangga bukan terletak daripada sebuah brand besar yang mungkin bisa masuk dan juga menjadi bagian dari tatanan kehidupan kita. Tapi seperti Kopi Indoko, produk lokal, sudah sepatutnya kita bangga bukan hanya sekedar mempromosikan, tapi juga bangga untuk menjadi bagian dari penikmat rasa luar biasa. Seruput dulu kopi pagi ya. Woo!